Jadi untuk Padukanya Bapak Jokowi pasti harus berdiri lagi menjadi presiden yang ketujuh pamungkas. Setelah itu nggak ada presiden lagi. Bagaimana Padukanya Bapak Jokowi Widodo bisa mensurgakan presiden-presiden yang aturan politik ke agama ke partai. Jadi setelah Paduka Yang Mulia Bapak Soeharto setelah itu ke partai, itu wajib Bapak Jokowi mensurgakan presiden-presiden yang ke partai. Kalau ke politik, itu tugas Ibu Megawati mensurgakan Padukanya Bung Karno. Dan Bapak Soeharto disurgakan oleh Paduka Yang Mulia Prabowo. Itu sudah jelas. Dan itu akan membahas seluruh umat manusia bangsa kedua seluruh alam. Itu terapkan 4 kebijakan dari 10 kebijakan untuk mencabut nerakanya manusia jagat yang terkandung dalam 7 garis-garis besar haluan dunia. Soal corona, saya dapat membantu dengan urut-urat fisioterapi Wijaya Kusuma. Itu diberantas bisa dengan nalar akal tujuan bagaimana apa yang kita pikirkan. Jadi jangan mengibuli bangsa-bangsa Indonesia bersatu, petani, nelayan, dan pedagang. Itu sudah pinter semua. Nanti kebersamaan ada tukang rukiahnya, ada paranormalnya, ada indigonya, ada dokternya yang jujur. Jangan jadi dukun-dudukuan. Begitu ceritanya. Jangan malah adu kepinteran. Surodiro Jaya Ningrat lebur ding pangastuti. Nanti saya bantu untuk melenyapkan corona itu. Dengan ini selebaran ini. Ini sudah saya sebarkan sejak zaman 1992 dari Kejaksaan Sukadana oleh Pak Widodo, jaksa dari putra Raja Adat Jogja, yang kemudian waktu itu pertama Sukadana menjadi kabupaten. Jadi begitu saya siap menanggulangi semua kesenjangan sosial ekonomi global yang menjepit keadilan sosial ekonomi kerasulan seperti negara yang berkembang seperti NKRI sendiri, dan sanggup memberantas corona. Itu 15 detik ada alat saya untuk membuang corona itu. 15 detik, seperempat menit. Dengan nalar akal wawas, dengan nalar akal tujuan bagaimana apa yang kita pikirkan. Jangan seluruhnya kehilangan wawasan, nalar akal tujuan hilang. Demikian, ini yang harus dicetak sebanyak-banyaknya. Minta bantuan kepada Ahok yang punya duit untuk mencetak ini. Soal yang mau menjadi kekaisaran 5 benua atau 7 benua, generasi penerus Raja Sulaiman 3 benua zaman Ratu Bilqis dulu, silahkan. Saya cuma menginspirasi. Saya kepingin hidup di bumi pertiwi ini merdeka, NKRI jadi negara masyhur luar dunia. Orang sholat jangan dibunuh, bumi saja sholat. Begitu dulu. Mudah-mudahan segera ditanggapi oleh bangsa Indonesia bersatu dan plus umat manusia bangsa kedua seluruh alam yang mau masuk surga dunia dan yang mau masuk surga akhirat. Jadi sudah tegas bahwa Ibu Megawati dan Bapak Prabowo memakai pakem dunia yang sabar bisa mensurgakan Bung Karno, dan Bapak Prabowo bisa mensurgakan Paduka yang mulia Bapak Soeharto, dan Padukanya Bapak Jokowi bisa mensurgakan presiden-presiden yang sudah gagal total untuk menjadikan Indonesia merdeka. Saya tidak, apalagi jadi negara masyhur luar dunia, menimbulkan egois, ambisi, emosi, mabuk-mabukan, mabuk haram perkara dunia, kesetan iblis dajjal yang sudah mentok. Nah sekarang sampai di Paduka yang oleh Bapak Joko Widodo, stop. Nggak ada lagi selain Bapak Joko Widodo. Ada presiden, nggak ada lagi. Ini tugas Padukanya Bapak Joko Widodo menjadi generasi penerus. Presiden yang ke-7 sudah mentok, nggak ada lagi presiden ke-8. Maka 7 itu tujuan sampai pada saatnya Paduka yang mulia Ahok itu adalah generasi penerus umat Kristen zaman Martin Luther mendirikan 95 dalil. Maka dia mendirikan 95 dalil karena
Injil sudah dipencongkan oleh Kristen yang aslinya. Maka timbullah pendiri 95 dalil dari Eropa oleh Martin Luther. Itulah mungkin Ahok yang dimaksud. Dan kalau kalimat saya ini salah, segera dianggapi, segera ditangkap. Mau diapakan silakan. Cuman saya titip bangsa Indonesia bersatu, petani, nelayan, pedagang hanya perlu sesuap nasi. Dan tanggal jam 11 malam Selasa Kliwon 31 Desember itu titik karma balik, artinya hari kiamat, perhitungan amal. Bangsa-bangsa ini harus pulang ke negeri masing-masing, dan setiap kepala negara wajib mengatur tatanan rumah tangga keluarga besar bangsa dalam negara masing-masing bangsa, yang negara menunjukkan watak bangsa. Dan setiap bangsa sudah ditentukan, sudah ditetapkan, mempunyai kitab suci masing-masing. Seperti India, kitab suci Tripitaka. Thailand, Kamboja itu Buddha, kitab sucinya Weda. Kemudian Cina itu cukup dari Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran ada. Dan membuat kepercayaan yang bukan-bukan lagi, Konghucu membuat Tuhan yang bukan-bukan. Kemudian Jepang, kitab suci dari agama Shinto. Al-Quran hadis itu pedoman, bukan agama. Belum ada yang beragama di muka bumi ini selain yang namanya Rubio menyebarkan pondok pesantren kilat sedunia. Raja Salman saja belum beragama. Itu baru perpedoman Al-Quran hadis untuk menjadikan dunia keadilan sosial ekonomi kerosian secara menyeluruh. Nah, kalau pakem dunia itu berasal dari pondok pesantren kilat sedunia yang melahirkan pakem dunia, satu kebijakan dari 1000 kebijakan untuk mencabut neraka manusia jagat yang terkandung dalam 7 garis haluan dunia untuk menangkis kesalahan sosial ekonomi global, menegakkan sosial ekonomi kerosialan bagi seluruh alam. Demikian mudah-mudahan pada yang mulia Bapak Joko Widodo mental kembali, jangan turun sebelum bisa menyelesaikan urusan Indonesia jadi negara mercusuar dunia. Itu tugasnya pada yang mulia Ibu Megawati, Bapak Prabowo, Bapak Joko Widodo, Menteri Keuangan Sri Mulyani, yang dipandu oleh calon Panglima Komando Tertinggi Pasukan Perdamaian Dunia merangkap Panglima Komando Tertinggi Pasukan Pemersatu Umat Islam Jagat, Paduka yang mulia Raden Inyuman Diagung Soekarno Putro. Stop dulu, mudah-mudahan ini segera ada tanggapannya sehari 2 hari ini. Saya supaya cepat ditangkap. Ini untuk merebut sifat wujud manusia jagat, jangan ada yang masuk neraka. Begitu ceritanya, saya sampaikan secara filsafat Islam, agama Allah, dengan berpikir filsafat, dengan bahasa Indonesia filsafat, dengan filsafat Islam Jawi 3D secara radikal, universal, konseptual, koheren, konsisten, sistematik, komprehensif, bebas, bertanggung jawab. Demikian kepada masyarakat dunia supaya tidak ada yang masuk neraka. Saya sebagai adamana yang sudah menjelma di bumi, merangkul 8 manusia jagat, di bawahnya matahari, bulan, bintang, dan di atas badawi gugus mega. Jangan sampai ada yang masuk neraka. Ini urusan jagat seisinya, dari Allah Ratu Ada di surga pada saya, ke jin pusar bumi, ke dasar laut selatan. Ilmu manusia sudah saya brondoli semua. Jadi tinggal kerongkongan manusia, jangan diisi dengan egois, ambisi, emosi. Setan, binaan iblis. Jangan egois, ambisi, emosi. Demikian dulu. Maafkan lahir batin saya kepada jin, setan, hewan, iblis, dajjal. Apalagi manusia yang punya nalar akal pikiran. Allah saja memaafkan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.